Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya buatkan video dengan tema sikap ingin tergesa-gesa itu berasal dari setan dan akan membuatmu menyesal. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu bersifat lemah, sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 28. Kalau misalkan manusia itu sudah mengetahui bahwa dirinya itu lemah, maka seharusnya manusia itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Bergantung dengan cara bertakwa kepada Allah, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga dengan ketakwaannya itu Allah akan memberikan kemampuan untuk melindungi diri dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk, sehingga sifat-sifat tercela dalam diri manusia itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Jadi kalau misalkan seorang hamba Allah itu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, niatnya benar-benar menghamba kepada Allah, berbuat taat dengan semurni-murninya ketaatan tanpa berbuat kesyirikan, baik itu secara lahir maupun batinnya, maka Allah akan memberikan tanda. Tanda agar apa? Agar seseorang tersebut mengetahui semisalkan ada perbuatan buruk yang akan dilakukannya, ada bisikan-bisikan setan mengajak kepada kemaksiatan, kepada kekejian, kepada ketergesaan untuk mengambil keputusan misalnya, maka orang yang bertakwa itu biasanya seperti ada alarm di hatinya bahwa hal misalkan yang akan dipilih itu buruk, maka dia mengetahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang akan dia pilih itu ternyata buruk, dan Allah menghindarkan perbuatan itu sehingga manusia yang tadi diberikan petunjuk oleh Allah di dalam hatinya tidak memilih suatu yang buruk itu, tidak berbuat tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Akhirnya dia mengetahui dirinya itu telah ditolong, dirahmati oleh Allah, dan bersyukur kepada Allah. Nah, seperti itu hamba yang terpilih, dilindungi dari perbuatan setan yang Allah anjurkan kepada kita untuk menjadikannya musuh. Seperti halnya Allah sudah berfirman terkait hal itu dalam surat Fatir ayat 6, sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Setan-setan itu tidak menginginkan manusia itu mendapat kebaikan. Makanya setan itu selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang salah satunya adalah sikap tergesa-gesa. Sikap tergesa-gesa itu berasal dari setan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Ya'la, sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah. Sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari setan. Sebagai contoh, banyak kejadian yang disiarkan di dalam berita. Ada saudara kita tergesa-gesa berangkat ke kantor. Ketika di dalam perjalanannya menuju kantor,
ada pelang, kereta api sudah ditutup. Tetapi karena saudara kita itu tidak mengerti aturan tersebut, pelang ditutup itu untuk menjaga keselamatan para pemakai jalan raya di area itu, maka dia menerobos karena ingin tergesa-gesa. Misalkan bekerja itu memang adalah ibadah, tapi ingat, semua itu ada syariatnya, semua itu ada aturannya. Begitu juga pemakai jalan raya, ketika ada kereta api mau melintas di jalan raya, sudah ada pelang yang sudah ditutup. Jangan sampai kita menirukan orang-orang yang tergesa-gesa tersebut. Akhirnya apa? Banyak disiarkan berita kecelakaan karena menerobos pelang kereta api, dikiranya jauh, ternyata motornya macet, mobilnya macet ketika melintasi rel kereta api. Kemudian binasa orang itu, meninggal. Nah, kalau sudah begitu, siapa yang bersalah? Allah sudah mewakili sifat maha penjaganya kepada orang-orang yang bertugas, yang ditakdirkan oleh Allah menjaga lintasan kereta api, tapi manusia yang buta hati tidak mengetahui hal itu, bahwa hakikatnya Allah yang menjaganya melalui orang-orang yang telah ditakdirkan sebelum 50.000 tahun, sebelum alam semesta diciptakan. Sudah ditakdirkan para penjaga-penjaga itu yang mewakili Allah yang maha penjaga. Karena Allah itu nggak mungkin memperlihatkan zatnya menjaga manusia secara langsung, secara face to face misalkan. Misalkan manusia kelihatan wajah dengan wajah, tapi Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang bisa menyerupai zatnya, maka tidak mungkin Allah itu menampakkan secara langsung menjaga manusia, melainkan diwakili dengan manusia-manusia yang telah diciptakannya di muka bumi ini. Nah, sikap tergesa-gesa seperti itu banyak terjadi di masyarakat kita. Itu berasal dari setan. Karena apa? Setan itu selalu membisikkan keburukan supaya manusia itu mendapat kebinasaan. Nah, kalau sudah binasa, akhirnya menyesal tidak ada gunanya. Jadi, jangan sampai kita itu dikuasai setan yang salah satunya ditanamkan sifat ingin tergesa-gesa di dalam diri kita. Nah, kalau misalkan kita ingin menghindari untuk dihindarkan dari perbuatan setan, dihindari dari bisikan-bisikan setan di dalam hati kita, maka kita harus mengikuti anjuran Allah untuk bertakwa. Begitu juga Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan di dalam banyak hadis. Beberapa contohnya, dalil yang mungkin pernah Anda dengar, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksud dari jagalah Allah adalah lakukan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Patuhi syariat atau peraturan Allah, maka Allah akan melindungi kita, menjaga kita. Karena Allah tidak mungkin menutup tidak akan mungkin menutup mata. Tidak mungkin tidak menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Pasti menolong. Maka beliau tadi bersabda, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, itu sudah kepastian. Berbeda lagi kalau misalkan kita selalu berpaling dari pengajaran Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, maka akan terjadi sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, bahwa Allah itu akan membiarkan setan menyesatkan manusia dan menjadi teman karibnya jika manusia tersebut berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pengasih, berpaling dari pengajaran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita ingin selamat, dihindarkan dari sikap ingin tergesa-gesa, yang mana sikap itu dari setan, kita harus bertakwa dan tidak boleh berpaling dari pengajaran Tuhan, yaitu mengikuti Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.